Saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Shalom. Kami percaya bahwa kita sungguh bersukacita ketika hari ini kita boleh bersekutu dalam ibadah yang penuh dengan kekeluargaan ini, walaupun untuk sementara kita beribadah di rumah masing-masing. Kita boleh kuat, sehat, dan beroleh sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu hak istimewa bagi kita pada hari ini boleh berjumpa dan beribadah, memuji serta menyembah Allah yang Maha Besar. Terpujilah Dia, marilah kita bernyanyi. Saudara terkasih dimanapun Anda berada saat ini, mari bersama kita merasakan lawatan Tuhan melalui ibadah kita sore hari ini. Kita memuji nama Tuhan. Di dalam nama Allah, Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami memohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami,
dan biarkanlah kasih dan kebenaran yang dibuat oleh anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, tetap tinggal di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, agar kami selalu bersukacita mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Sekali lagi kita puji nama Tuhan, sebab Tuhan kita kuat dan penuh kemuliaan. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Bersama-sama dimanapun kita, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Pengganti hukum Taurat untuk kita pada saat ini diambil dari Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita imani bersama bahwa kita tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan sekali lagi, meski langitmu tampak suram, percayalah Tuhan menjagamu. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita dan kejahatan kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau, Tuhan yang bermurah hati terhadap kami. Karena itu, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat
kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat, kami persilakan duduk, kita bernyanyi. Bagai burung Raja Wali, kita akan belajar untuk menghadapi angin kencang suatu saat dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan akan memberikan kita sayap yang kuat untuk terbang menghadapi segala macam cobaan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari katakan sekali lagi dengan iman kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahulu khotbah yang tertulis pada 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Allah. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah Ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian,
"Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabutnya. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehoa harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium Dia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, serta yang memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Apapun juga yang menimpa kita saat ini, baik itu pergumulan hidup, pekerjaan, sakit penyakit, percayalah bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat kita untuk minggu hari ini. Yang pertama, ibadah minggu sore. Sore ini dilaksanakan ibadah minggu di tanggal 20 September 2020 secara live streaming. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat, masuk pukul 17 WIB. Yang kedua, ibadah minggu ke-16 setelah Trinitatis, 27 September 2020. Ibadah minggu ke-16 setelah Trinitatis, tanggal 27 September 2020, akan dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat, masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA Group WEG masing-masing dan bisa di-download di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang ketiga, persembahan ibadah minggu, pertangyangan keluarga, dan persembahan bulanan. Pada sintua di WEG masing-masing pada saat mengantarkan tata ibadah dari hari Kamis sampai dengan Sabtu setiap minggunya. Sintua WEG akan menyetorkan kepada bendahara sebelum hari minggunya atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1050024051975 atas nama Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang keempat, katehisasi sidi. Akan dilaksanakan katehisasi sidi di hari Minggu 20 September, Sabtu 26 September, dan Minggu 27 September melalui aplikasi Zoom. Masuk pukul 16 WIB. Pengajar Pendeta P. Lubis STH. Diharapkan kepada semua peserta sidi untuk dapat mengikutinya. Yang kelima, tok-tok porsan pembangunan konsistori dan rumah koster GKPA Medan Barat. Jemaat yang sudah memberikan tok-tok porsan pembangunan konsistori yaitu keluarga R. Silitonga Boru Huta Barat, jumlah 250.000. Saldo sampai dengan Minggu 20 September 2020, 24.750.000 rupiah. Yang keenam, pelayanan diakonia GKPA Medan Barat. Tim diakonia masih tetap mengharapkan partisipasi dari jemaat dalam bentuk dana untuk pelaksanaan program-program selanjutnya di GKPA Parlagutan Medan Barat. Dengan menghubungi tim diakonia yaitu Pendeta David FS Simamora STH di nomor 0821 6672 1715, Sintua S Ritonga 0812 30 67 25 12, Situa Tiurma Boru Situngkir 0821 6276 1775, Situa Dina Borupane 0813 6646 6390. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Terpujilah Engkau atas setiap berkat, terpujilah Engkau atas setiap penyertaan-Mu di dalam kesehatan dan perlindungan Tuhan. Kami masih bisa datang ke hadapan-Mu, bersekutu kepada-Mu. Itu semua karena kasih anugerah-Mu saja. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini dalam 1 minggu yang sudah berlalu. Biarkanlah Engkau memberkati setiap pendeta sintua, para pelayan, guru-guru sekolah minggu, seksi-seksi kategorial, untuk bisa selalu setia melayani Engkau Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberi kesehatan bagi hamba-hamba-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami datang dengan setiap ucapan syukur, nyanyian kami, mazmur kami, dan doa pengharapan kami. Itu semua karena Engkau menyertai kami. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon bagi kuasa-Mu untuk tetap hadir dalam kehidupan kami, di tengah-tengah gereja kami, dalam pelayanan kami 1 minggu ke depan Tuhan. Biarlah setiap program yang kami rencanakan dan yang kami persiapkan juga bagian daripada rancangan Tuhan untuk kami memperoleh buah damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang kepada-Mu Tuhan dengan sukacita, dengan kebahagiaan, di mana di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan yang mendapatkan sukacita akan bertambahnya umur mereka. Kiranya kami Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang berbahagia, Martina Hasian Lianti Pasaribu, Dostianur Siaan, Helmina Kristanti Siregar, Jeremy Paruhum Damanik, Pendeta El Pasaribu, De Boru Simamora, Humalari Tonga, Ramona Boru Hasibuan, Heri Sumurung Hasibuan, Hans Tristan Pospos, Franz Tiadi Sarumpait. Biarlah di bertambah umur mereka Tuhan, semakin takut akan Engkau, semakin setia akan setiap firman-Mu, dan semakin taat mewartakan dengan lantang setiap kebenaran daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah iman mereka semakin teguh untuk tetap setia hidup di dalam terang kebenaran-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk kebaikan-Mu bagi kami dan juga di tengah-tengah jemaat-Mu untuk berkat bertambahnya umur mereka. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah keluarga yang bersukacita untuk bertambahnya umur pernikahan mereka. Keluarga Pendeta Laurentius Pasaribu dan Femi Ria Neta Simbolon, dan juga Amang Arifin Marpaung dan Riama G. Borus Regar. Biarlah sukacita menaungi keluarga ini, kasih setiamu dan pimpinan Roh Kudus-Mu menjadikan keluarga yang setia, menunjukkan setiap peribadahannya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk bisa mereka bersukacita dan dapat menjadi keluarga yang takut akan Engkau dan teladan sebagai orang-orang yang beriman percaya kepadamu ya Allah Bapa kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan yang tua, muda, anak-anak, dan juga simpatisan di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan, berkati mereka dalam setiap aktivitas, sertai mereka dengan kesehatan dan perlindungan bagi Engkau ya Allah Bapa kami. Mereka datang dengan setiap ucapan terima kasih dan syukur bagi Engkau yang selalu memberkati setiap perjalanan kehidupan mereka. Biarkanlah Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu yang menyatakan dalam bentuk perpuluhan dan persembahan bulanan, Engkau memberkati mereka dengan
ucapan terima kasih kepadamu karena Engkau yang selalu melindungi dalam setiap kesehatan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau kiranya menemani mereka untuk melewati setiap pergumulan kehidupan di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah pekerjaan mereka, dan juga ataupun di tengah-tengah kehidupan mereka bermasyarakat. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi mereka dalam kasih setia Tuhan. Terkhusus Tuhan untuk menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 ini, biarkanlah Engkau kuatkan mereka Tuhan. Biarkanlah Engkau lindungi mereka Tuhan. Biarkanlah Engkau menguatkan hati mereka untuk setia taat mengikuti setiap protokol kesehatan di dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kami berharap dengan kerendahan kepadamu, kiranya Engkau memusnahkan, membinasakan COVID-19 ini dari kehidupan kami. Dengarkanlah setiap doa kami Tuhan, untuk setiap pengharapan hati kami. Dan kami juga Tuhan datang kepadamu bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini masih merasakan sakit penyakit, atau yang masih dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan perlindungan. Nyonya Sinaga Boru Panjaitan, Nyonya Julian Sregar Boru Marbun, Bapak Agus Semar Paung, Bapak Dr. Mangain Hasibuan, Nyonya Situa J. Sregar Boru Lubis, Bapak Abraham Nasution, Bapak Jepri Silitonga, Bapak BP Lubis, Bapak Binsar Sinaga, dan Kalista Boris Lalai Tuhan, yang mereka dalam keterpurukannya dengan keadaan kurang baik. Berkati setiap obat yang mereka minum, berkati setiap perawat yang merawat mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, berikan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka, untuk mereka bisa lagi bersuka cita di dalam kesembuhan dan datang kepadamu memuji dan menyatakan setiap mazmur agung bagi-Mu ya Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga yang selalu setia merawat mereka. Berikan kekuatan, kesabaran, dan pengharapan akan Engkau ya Allah Bapa kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang memimpinnya, menyatakan kebenaran-kebenaran untuk bisa hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, untuk kami sebagai orang-orang yang percaya, yang menerima firman-Mu, dapat menyatakan buah kebenaran itu. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni setiap kesalahan dan keberdosaan kami Tuhan. Jauhkan kami dari setiap godaan si iblis, karena kami percaya Engkau Allah kami yang kuat, yang kuasa, yang akan selalu menjaga kami dalam setiap keterpurukan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kesetiaan Tuhan. Tidak ada lagi yang kami ragukan, karena Engkau Allah kami, Allah yang menciptakan kami dengan kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hidup kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, sebab kita sudah memperoleh janji keselamatannya. Karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, segala pujian, hormat, dan kuasa hanya bagi Dia.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini diambil dari kitab Lukas 17 ayat 26 sampai yang ke-37. Lukas 17 ayat 26 sampai yang ke-37. Kami akan membacakan di sini, beginilah firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Berfirmanlah, ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Horas Madihita Sudena, selamat hari Minggu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat, salam damai sejahtera. Bagaimana kita bisa kembali bertemu di tengah-tengah persekutuan live streaming di GKPA Medan Barat ini. Di minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita dari Lukas 17 ayat 27. Bencana alam. Jika dipertanyakan bagi kita, mengapa terjadi bencana ya?
ya terkhusus kepada bencana alam dalam kehidupan kita. Mungkin sangat sulit kita menjawabnya, sangat sulit kita untuk mendapatkan suatu jawaban yang pasti. Mengapa ada bencana? Setelah kita mendengar bagaimana topik kita hari ini, Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana alam, berarti dalam mindset pemikiran kita bahwasanya bencana alam itu oleh Allah. Sehingga menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah benar bencana alam itu karena Tuhan? Sungguh luar biasa ya. Apakah bencana alam itu karena Tuhan? Atau sering kita berpikir bahwasanya bencana alam itu merupakan suatu hukuman bagi kita. Tapi bisa jadi sebagai berkat, ya. Bisa jadi sebagai berkat. Suatu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Jikalau memang setiap bencana alam adalah daripada Allah, daripada Tuhan, yang pastinya bencana itu adalah berkat. Karena Tuhanlah berkat yang benar dalam kehidupan kita. Jadi saya teringat suatu lagu Ebit GAD, ya, yang dikatakannya, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, ya. Suatu pernyataan dari lagu ini tanpa ada jawaban, hanya suatu kemungkinan, dua gendangnya, ya. Karena dosa manusia, Tuhan telah bosan, atau karena alam tidak lagi bersahabat bagi manusia. Ada dua gendang digambarkan oleh si Ebit GAD tentang kehidupan ketika kita menghadapi bencana, dan itu pun tidak mendapat jawaban. Mengapa terjadi bencana dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin kita bisa bertanya kepada rumput yang bergoyang? Jadi saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan kali ini, Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Jikalau kita melihat dalam satu perikop ini di mana menceritakan tentang kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus kedua kalinya, atau gambaran akhir zaman, ya. Jikalau kita katakan Yesus datang, maka akhir zaman akan datang bagi kehidupan kita manusia, di mana dikatakan di situ bahwasanya untuk kedatangan Yesus, kedatangan anak manusia tidak memiliki tanda-tanda lahiriah, ya, tidak memiliki tanda-tanda lahiriah. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-20. Dan bagaimana juga Kristus pernah mengatakan bahwasanya tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu kapan Tuhan Yesus Kristus, anak manusia itu datang kedua kalinya. Tetapi hanya Bapa yang tahu. Ya, Markus 13 ayat 32. Jadi kita melihat ketika Kristus menggambarkan tentang akhir zaman, bagaimana ternyata gambaran akhir zaman itu di mana sangat banyak sekali peperangan, sangat akan banyak sekali terjadi bencana-bencana alam, bencana kelaparan, gempa bumi. Banyak kali orang-orang yang percaya dibenci, disiksa, bahkan dibunuh karena iman kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Dan juga banyak sekali orang-orang yang percaya menjadi murtad, di mana juga akan hadir banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, dan hadirnya kedurhakaan dalam kehidupan kita. Matius 24 ayat 3 sampai 12 mengatakan bagaimana ketika anak manusia itu datang, dan inilah gambaran akhir zaman di mana suatu keberdosaan merajalela. Melalui Lukas ini kita melihat gambaran bagaimana Allah menunjukkan, Allah memberikan bencana bagi manusia, bencana alam di masa Nuh dan di masa Silot. Allah menunjukkan kuasanya dari keberdosaan
keberdosaan manusia dengan menyatakan suatu bencana alam. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jikalau kita melihat dalam Lukas ini dua gambaran bencana yang dihadapi oleh manusia. Yang pertama itu adalah air bah. Dan yang kedua hujan api dan belerang. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat mengapa terjadi bencana alam itu, memang semua itu karena Allah. Allah yang menyatakan bencana itu bagi manusia, tetapi karena dosa yang menjadi akar permasalahan antara Allah dan manusia, sehingga Allah menyatakan bencana itu bagi manusia. Di mana manusia yang pada masa Sinu, yang pada masa Lot, Sodom dan Gomora, hidup dalam mengikuti setiap hawa nafsunya. Di mana kejahatan merupakan suatu kebenaran. Tidak ada lagi kebenaran yang seperti dikehendaki oleh Allah. Mereka mengikuti setiap hawa nafsu, yaitu hawa kenikmatan duniawinya. Sehingga ketika mereka berdosa, Allah menghukum mereka. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat ini, Allah menunjukkan kuasanya, memusnahkan dengan penghukuman kepada manusia melalui bencana alam. Jadi kalau kita melihat ya bahwasanya bencana alam ini melalui dua gambaran antara Nuh dan Lot, kita melihat Allah yang menyatakan bencana itu. Di mana bencana itu menunjukkan penghukuman bagi orang-orang yang berdosa. Jadi saudaraku yang terkasih, melalui Lukas ini juga kita melihat bahwasanya gambaran bencana seperti halnya di masa Nuh dan di masa Lot, ini adalah gambaran bahwasanya di mana hari anak manusia itu menyatakan dirinya dalam kehidupan manusia. Jadi kita tidak bisa terlepas, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwasanya gambaran bencana yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di Matius 24 ayat 3 sampai 12, banyaknya keberdosaan semakin merajalela, keserakahan dan kedurhakaan. Titik di mana Yesus akan menyatakan diri bagi kita. Ya, jikalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari, kita sudah melihat semakin banyaknya peperangan antara negara, semakin banyaknya bencana alam. Pertanyaannya bagi kita, apakah itu tanda-tanda akhir zaman? Siapa yang tahu? Malaikat saja tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi melalui firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, merupakan suatu peringatan bagi kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana kehidupan kita bukan tentang kerajaan kita manusia, bukan tentang kerajaan duniawi, tetapi tentang kerajaan Allah yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Sehingga bagi kita orang-orang percaya, bagaimana sikap kita di dalam masa penantian kedatangan Yesus untuk kedua kalinya? Bagaimana sikap kita menghadapi setiap tanda-tanda akhir zaman dengan bencana yang datang dalam kehidupan kita? Mungkin banyak yang ketakutan, mungkin banyak yang menghujat Allah atau menghujat Tuhan. Jadi saudaraku, melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk tetap berjaga-jagalah dalam kehidupan kita. Maksudnya di sini artiannya agar kita tidak jatuh ke dalam keberdosaan, agar kita tidak jatuh ke dalam kenikmatan duniawi, agar kita tidak mengikuti setiap hawa nafsu kita. Ini satu peringatan bagi kita. Karena apa, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Bagaimana dalam firman Tuhan dikatakan di sini melalui dua contoh ini. Dan juga jikalau ada dua orang maka satu akan tinggal, satu akan di bawah. Suatu gambaran kehidupan manusia. Dan jika engkau berada di atas rumahmu dan barang-barangmu di bawah, jangan ambil itu ketika hari itu datang. Tetapi tetaplah engkau berjaga-jaga untuk menghidupi tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran dalam kehidupanmu, agar kau tidak jatuh ke dalam suatu keberdosaan. Sehingga
Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, ketika memang bencana alam ataupun bencana kehidupan yang lainnya dalam kehidupan kita, jikalau memang engkau adalah orang yang percaya, engkau tidak akan khawatir. Ya, mengapa engkau tidak akan khawatir? Karena kuasa Allah bersama-sama dengan mereka yang percaya, keselamatan bagi mereka yang percaya. Tapi engkau menakutkan kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini dengan kekhawatiran tentang hartamu, tentang kenikmatan akan duniawimu, tentang pekerjaanmu sehari-hari untuk engkau bisa makan, tentang kehidupanmu di dalam dunia ini. Engkau melupakan bahwasannya tentang hal kerajaan Allah adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita melihat satu gambaran perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwasanya di dalam ayat yang ke-37, ketika Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumunan burung nasar. Di mana ada bangkai, di situ akan ada burung bangkai. Suatu gambaran. Apa yang ingin disampaikan sebagai kita orang-orang yang percaya, bahwasanya jika kita bawa kepada hal yang positif, di mana ada kebenaran, di situ ada Allah. Karena Allah adalah kebenaran. Di mana ada kasih, maka di situ juga ada Allah. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, mari kita bersikap benar. Mari kita bersikap setia. Datangnya bencana alam dalam kehidupan kita ataupun bencana apapun itu dalam keseharian kita, kita tidak mengetahuinya. Sama halnya kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, saudaraku. Di mana anak manusia menyatakan diri, kita tidak akan mengetahuinya kapan dan di mana. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang setia, mempersiapkan dirimu dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Harus ada persiapan, ya, berjaga-jaga agar kita tidak jatuh ke dalam keberdosaan ketika memang Dia, anak manusia itu datang. Ya. Persiapkan dirimu dalam setiap hal. Ketika engkau dihadapi dengan bencana alam, ketika engkau dihadapi dengan bencana-bencana dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, engkau harus mempersiapkan itu semua. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang setia, yaitu bagaimana kesetiaan yang kita imani kepada Allah, maka kita harus tetaplah setia seperti Allah yang setia dalam kehidupan kita. Karena percayalah saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah tidak akan pernah memberikan kita kebinasaan. Allah yang kita puji tidak akan pernah memberikan kita kemusnahan. Namun Dia akan memberikan kita suatu kesadaran. Seperti halnya gambaran Nuh dan Lot, kita melihat bencana yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka itu adalah memperbaiki tatanan yang sudah salah dalam kehidupan manusia. Allah ingin memperbaiki itu sehingga hadir kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan manusia. Jadi saudaraku yang terkasih, kita tidak akan tahu bagaimana cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Melalui bencana apapun itu, mari kita siap, mari kita kuat sebagai orang-orang yang percaya. Terkhusus pada masa sekarang ini, di kondisi bencana pandemi COVID-19 ini, bagaimana engkau hidupi sebagai orang yang percaya? Apakah ini suatu hukuman ataukah ini suatu berkat? Sehingga banyak tafsiran-tafsiran di luar sana yang mengatakan ini adalah hukuman bagi kami, manusia sudah berdosa. Dia tidak melihat bagaimana kedekatan antara keluarga di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Dia tidak melihat bagaimana
Semakin bertumbuhnya persekutuan-persekutuan Kristen di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah engkau telah mempersiapkan dirimu untuk hari-hari yang lebih buruk lagi? Karena sebagai orang yang percaya, ketika kita menghadapi hari-hari yang buruk, bencana-bencana dalam kehidupan kita, mari kita tunjukkan sebagai orang yang percaya bahwasanya kita tidak khawatir karena Tuhan ada. Tuhan yang selalu menjaga kita. Ya, dikatakan memang dalam firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat yang ke-21 dikatakan beginilah firman Tuhan. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerajaan Allah ada di antara kita. Ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan yang sangat parah sekalipun, datanglah kepada Dia. Dia Tuhan yang kuasanya melebihi apapun. Sekalipun kita merasakan putus asa, seperti halnya Nabi Elia, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita yang menjadi motivasi untuk menguatkan kita. Kita melihat bagaimana kedatangan Tuhan. Bumi ini pun tunduk kepada Tuhan. Bagaimana gunung-gunung hancur. Bagaimana api-api bermunculan. Di dalam epistel kita dinyatakan kuasa kuat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi untuk apa kita khawatir? Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang selalu menjaga kita. Menjaga orang-orang yang percaya seperti Nuh dan seperti Lot. Sekalipun bencana yang mereka hadapi, bencana alam ataupun bencana di tengah-tengah keluarga mereka yang menerpa kehidupan mereka. Sehingga kita harus percaya dengan iman kita, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Setiap kehidupan yang kita lalui, setiap kehidupan yang kita jalani, bencana yang kita hadapi, itu semua memiliki makna, hikmat tersendiri dalam kehidupan kita. Yang untuk menyadari kita, untuk membawa kita kembali kepada tatanan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Supaya kita sadar hidup ini hanya untuk kehendak Allah. Ya, tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita pergumulan apapun yang terjadi. Sekalipun pandemi COVID-19 ini masih bersama-sama dengan kita. Kita sudah hidup berdampingan dengan pergumulan-pergumulan yang seperti pandemi COVID-19 ini. Sebab Tuhan kita menjaga. Ya, Tuhan menjagamu ketika engkau tegang, ketika engkau tenang. Dia menjagamu. Tuhan kita yang kita percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sambut dengan nyanyian. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama putramu. Engkau Allah kami, kekuatan kami. Kami datang kepadamu dalam setiap pujian kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau masih menjaga kami. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan yang kacau, di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau masih menjaga kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, yang dengan kekuatan-Mu apapun dapat ditaklukkan. Engkau Allah kami, Sang Pencipta, yang menyertai kami dalam setiap damai sejahtera-Mu. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan iman kami, dan kami datang dalam setiap ucapan syukur, karena
kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah berubah. Terima kasih Allah Bapa kami untuk setiap firman-Mu yang kami dengar. Kami mengerti, kami memahami. Biarkan kami dapat menjadi seperti Nuh yang setia akan setiap kehendak Tuhan, dan seperti Lot yang setia akan setiap perintah Tuhan, dan kami mampu melewati bencana kehidupan kami Tuhan. Sekalipun itu bencana alam, kami mampu melewatinya. Itu karena Engkau Allah Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang benar yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dimanapun Anda berada, kita mau mengakhiri ibadah kita dengan menyatakan, hatiku percaya Tuhan adalah kekuatan dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, Tuhan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pergilah dengan damai sejahtera. Kuatkanlah hatimu, peganglah yang baik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kuatkanlah mereka yang putus asa.
Dukunglah mereka yang lemah, bantulah orang-orang yang sengsara, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, dan bersukacitalah selalu dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya Allah berjalan di depan kita untuk menuntun kehidupan kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita, sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya.
Kita puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama